Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Amma ba'd, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa yang senantiasa kita tumbuh dalam sahabat ini akan bisa mengantarkan diri kita menuju sa'idul fid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, kita wajib bersyukur kepada Allah di mana sampai saat ini kita telah diberikan kenikmatan berupa kesempatan hidup untuk bisa menikmati segala fasilitas yang disediakan oleh Allah kepada kita semua. Kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Hasil dari sidang isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia bahwasanya sekarang ini hari Jumat adalah salah satu Dzulhijjah. Oleh karena itu, tentu kita yang belum berkesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara kita umat muslim saat di dunia yang saat ini melaksanakan ibadah haji memenuhi panggilan Allah, kita doakan mudah-mudahan mereka semua bisa melaksanakan ibadah haji umrah dengan sempurna, ditambahkan kesehatannya dan mendapatkan gelar hajjatan mabruratan, haji yang mabrur, haji yang baik, yang senantiasa balasannya tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kembali ke Indonesia lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga yang masih belum berkesempatan haji senantiasa bisa menyusul kepada mereka bisa melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, yaitu sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kamu Muhammad dan termasuk kita semua sebagai umatnya nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kalian, li rabbika, untuk Tuhan kamu. Menurut Imam Qatadah, yang dimaksud sholat di sini adalah sholat Idul Adha, sholat tahunan yang memiliki keutamaan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, maka kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan harapan semuanya karena menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, kemudian diperintahkan oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih hewan kurban. Hewan kurban ini mendapat tilas dari perjalanan Rasulullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya, yang kemudian diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, tentu dengan maksud dan tujuan setiap kita yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini semata-mata untuk taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmahnya lagi agar kita senantiasa peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama fakir miskin. Bagi mereka yang jarang menikmati makanan yang enak, lezat, yang tentunya tidak sama dengan kita. Kita sering makan makanan yang lezat, makanan yang enak, bergizi dan lain sebagainya. Maka kesempatan kita untuk beribadah memperhatikan mereka, yaitu fakir miskin, dengan cara ibadah yang utama pada tahun ini atau kesempatan pada bulan-bulan ini adalah menyembelih hewan kurban. Hadirin yang berbahagia, tentu dalam kita melaksanakan ibadah apapun, baik yang wajib maupun yang sunnah, di samping hikmah yang terkandung di dalamnya yang diberikan oleh Allah kepada kita, tentu ada kaifiyah, tata cara yang diatur oleh ilmu fikih sebagai disiplin ilmunya. Hadirin yang berbahagia, maka ketika kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, Imam Al-Ghazali dalam kitab Nasihatul Muluk, beliau menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW saat Nabi Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan penyembelihan hewan kurban, yaitu kurban sebagai pengganti Ismail alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai Jibril, jadikanlah sembelihan kamu sepertiga untuk keluargamu, sepertiga untuk orang yang kau kehendaki, sepertiga lagi untuk fakir miskin, sebagai sedekah bagi kamu kepada mereka." Tentu kepada orang yang dikehendaki adalah sebagai hadiah. Hadiah ini boleh diberikan kepada orang-orang kaya yang ada di sekitar kita atau orang-orang lain yang berbeda agama dengan kita. Hadirin yang berbahagia, ketika kita menyembelih hewan kurban ini, sering kita mendengarkan bahwasanya mungkin orang tua kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, kamu yang menyembelih hewan kurban tidak boleh memakan. Itu benar, tetapi itu tentu ada dasarnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam fikih sunnah, wala tajibu illa bi ahdi raini ayat daroha liqauli Rasulullah SAW. Korban itu tidak akan wajib kecuali dua perkara. Ayat daroha liqauli Rasulullah SAW, karena orang yang bernazar itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Wa man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar mewajibkan pada dirinya ketika menyembelih hewan kurban itu, maka harus dilaksanakan. Ini adalah kurban saya. Yang kedua, ayyaqula hadhihi udhiyatun. Dia mengatakan bahwasanya ini adalah hewan kurban saya. Aw ahadihi lillahi ta'ala, bahwasanya adalah kurban lillahi ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, demikian juga keterangan ini telah direkam dalam kitab I'anatul Talibin, yang artinya dengan demikian maka apa yang terjadi pada ucapan kebanyakan orang awam ketika mereka membeli hewan dengan bertujuan untuk berkorban secara sunnah pada awal mulanya, artinya hewan kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak ada indikasi wajib bagi kita semuanya, tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW,
Namun setiap ada orang bertanya kepada mereka, mereka menjawabnya, ini adalah hewan kurban. Karena kebodohan mereka terhadap dampak hukum yang ditimbulkan dari perkataan mereka, hal tersebut menjadikan kurban wajib atau disebutkan kurban nazar, sehingga haram bagi mereka untuk mengkonsumsi dagingnya. I'anatul Talibin juz 2 halaman 331. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, maka ketika kita salah mengucapkan dari hewan penyembelihan kurban, ketika kita mulai dari awal mengucapkannya itu keliru dan niatan yang keliru, maka hewan kurban yang kita sembelih itu menjadi wajib. Kita sedikit pun tidak boleh makannya. Padahal ketika penyembelihan hewan kurban itu kita sudah diberikan atau diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menikmatinya dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita boleh memakannya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, kemudian bagaimana solusinya ketika kita menyembelih hewan kurban itu? Maka di dalam kitab Raudhatul Talibin juz 3 halaman 195, hendaknya bagi orang awam yang ditanya tentang hewan kurban itu, dia menjawab, hewan ini akan saya sembelih atau saya makan besok di hari raya Idul Adha, maka terindikasi itu adalah kurban sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan kita boleh memakannya sesuai dengan perintah baginda Rasulullah SAW, bahwa sepertiga boleh kita makan, sepertiga boleh dihadiahkan, sepertiga diberikan kepada fakir miskin. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kurban ini yang tentunya adalah ibadah sunnah muakkadah saja, maka jangan sampai kita salah niat menjadi kurban wajib sehingga terjadi di masyarakat kita ada yang mengambil kakinya satu, baik di belakang maupun di depan, atau ada yang mengambil sedikit saja dagingnya, tetapi karena salah niat maka itu menjadi haram hukumnya ketika dimakannya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, mudah-mudahan hewan kurban kita ini kita tidak salah menata niat kita di dalam hati, walaupun tidak harus diucapkan, tetapi setidaknya kita sudah bisa menata hati kita bagaimana untuk memulai niat di dalam kurban ini menjadi kurban sunnah. Begitu juga dengan patungan satu ekor sapi, maka ketika kita iuran Bismillahirrahmanirrahim dalam hati kita, saya lihat iuran membeli sapi disembelih pada hari raya Idul Adha, insya Allah itu akan menjadi kurban sunnah. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, mudah-mudahan ibadah kurban yang akan kita laksanakan menjadi menebus dosa-dosa kita dan menjadi mengurang hawa nafsu kita, sehingga nanti kita bisa dikendalikan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi orang yang menyabar, menyantun, menjadi orang yang dermawan, yang tentunya harapannya ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullah fi sirri wal alan waf'alu khairati wa jazaahu 'ani sayyid wa qala 'an sabil qail inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadir ajal. Allahumma a'inna al-islam wal muslimin wa ahli al-kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'atin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا العظيم ولذكر أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.